Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Saputra, BP 2011073019, akan menjelaskan mata pelajaran Sistem Telekomunikasi ujian setengah semester. Baiklah, soal yang pertama yaitunya jelaskan prinsip kerja mikrofon dan speaker. Prinsip kerja mikrofon dan speaker yang pertama itu adalah yang mana? Yang pertama, kerja prinsip mikrofon. Mikrofon. Yang mana karakteristik itu apabila kita berbicara pada mulut kita akan mengeluarkan suara sehingga memunculkan tekanan udara sehingga bergetarnya diafragma dalam mikrofon dan juga mengakibatkan pada lilitan pada mikrofon tersebut akan bergetar sehingga menghasilkan energi listrik akan menjadi sinyal suara. Yang kedua, karakteristik speaker. Yang mana karakteristik speaker ini apabila kita berbicara dapat tekanan suara yang keluar pada mulut kita, tekanan udara tersebut akan menggetarkan lilitan pada speaker sehingga lilitan tersebut akan maju mundur sehingga menghasilkan suara pada mikrofon yang akan dihasilkan oleh speaker. Soal nomor 2. Yang mana soal nomor 2 yaitunya jelaskan karakteristik sinyal suara pada manusia. Karakteristik sinyal suara pada manusia adalah memiliki rentang frekuensi yang sangat rendah dari 300 sampai dengan 3000 Hz. Dan karakteristik selanjutnya itulah memiliki frekuensi dan amplitudo yang berbeda-beda. Soal yang selanjutnya, jelaskan pengertian dan jenis modulasi analog. Kenapa perlu modulasi? Modulasi adalah menggeser sinyal dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah dengan cara merubah-rubah salah satu dari parameter sinyal informasi yang lebih tinggi sesuai dengan parameter sinyal informasi, karena mengirim sinyal suara manusia adalah frekuensi yang rendah sehingga kita harus membutuhkan modulasi agar frekuensi suara manusia ini terkirim. Karena mungkin tingginya frekuensi yang kita kirim, maka semakin besar frekuensi yang kita gunakan, maka semakin kecil antena yang kita butuhkan. Maka untuk mengirim informasi dimanfaatkanlah frekuensi yang lebih tinggi, di mana kita harus mempunyai satu cara agar sinyal informasi ditumpangkan ke frekuensi yang lebih tinggi tersebut. Jenis-jenis modulasi yang pertama adalah modulasi amplitudo atau yang sering kita sebut AM, adalah teknik modulasi dengan mengubah parameter amplitudo dari sinyal pembawa dengan merubah parameter sesaat dari sinyal informasi. Yang kedua, modulasi frekuensi adalah teknik modulasi dengan merubah parameter frekuensi dari sinyal pembawa sesuai dengan parameter amplitudo dari sinyal informasi. Yang ketiga yaitunya modulasi fasa, adalah teknik modulasi dengan mengubah parameter fasa dari sinyal pembawa dengan parameter amplitudo saat sinyal informasi. Selanjutnya, soal yang selanjutnya yaitunya jelaskan pengertian indeks modulasi AM, spektrum, bandwidth, dan sinyal modulasi. Yang mana yaitunya indeks modulasi yang menunjukkan seberapa besarnya amplitudo sinyal informasi mempengaruhi amplitudo sinyal pembawa. Kedalaman modulasi ditentukan oleh seberapa besarnya amplitudo informasi modulasi pembawa. Indeks modulasi AM biasanya dijaga pada 0 lebih besar daripada M atau M dan kecil daripada 1. Apabila indeks modulasi besar dari 1, maka akan terjadinya over pada modulasi. Spektrum. Spektrum digunakan untuk menampilkan sinyal pada domain frekuensi. Spektrum sinyal modulasi sinyal pembawa
dengan informasi pada modulasi menyebabkan bandwidth sinyal besar sebelum termodulasi. Bandwidth itu merupakan bandwidth adalah lebar pita pada frekuensi yang mana besar bandwidth itu adalah 2 pm. Soal selanjutnya. Yaitunya jelaskan modulasi AM-DSB-FC, AM-DSB-SC, dan AM-SSB. Yang mana yang sinyal AM tersebut merupakan jumlah dari 3 buah sinyal, itunya sinyal carrier, sinyal carrier yaitunya dual sideband. Ternyata daya total dari sinyal modulasi AM adalah jumlah yang mengakibatkan ketiga sinyal penyusun sinyal ini. Sinyal AM ini selanjutnya kita sebut amplitude modulation double sideband yang disingkat dengan AM-DSB-FC. Soal selanjutnya jelaskan bagaimana cara mendapatkan sinyal AM-DSB-FC dan AM-SSB. Yang mana cara pada prinsip untuk mendapatkan sinyal AM-DSB-FC bisa didapatkan dengan memfilter kompen carrier dengan sebuah band stop dengan cara mengkalikan sinyal informasi dengan sinyal carry sinyal carrier. AM-DSB pada AM-DSB itunya indeks modulasi yang mana M-nya bernilai 1, maka daya pada sideband itu adalah seperempat daya carrier. Bayangkan sinyal informasi berada pada kedua sideband. Sehingga apabila kita mentransmisikan sinyal informasi dengan AM-DSB-FC, maka daya terbuang sangat besar pada komponen carrier. Karena informasi berada pada kedua sideband, maka sebenarnya tidak perlu dikirim ketiga komponen yang dapat pada sinyal AM-DSB-FC. Cukup dikirimkan salah satu sideband saja. Hal ini kita dengan sistem telekomunikasi single sehingganya munculnya komunikasi sinyal sideband atau yang disingkat dengan SSB. Pertama, dengan meloloskan atau memfilter salah satu sinyal sideband dari AM-DSB-FC atau memfilter salah satu sideband dari amplitude modulation carrier AM-DSB-FC. Yang kedua, dengan mengalihkan sinyal informasi dengan sinyal carrier atau disebut dengan balance modulator. Soal selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB dan jelaskan keutamaan sinyal termodulasi SSB. Yaitunya sinyal informasi dari sinyal SB bisa didapat dari sinyal SB dengan mengalihkan sinyal SB dengan sinyal carrier yang sama dengan frekuensi carrier pada transmitter dan menggunakan filter yaitunya low pass filter karena hanya melewatkan satu sideband sinyal frekuensi maka keuntungan SB itu yang pertama pasti menghemat daya, yang kedua hanya butuh setengah bandwidth yaitunya menghemat bandwidth saja. Soal selanjutnya itunya jelaskan frekuensi division multiplex dan FDM menggunakan sinyal SSB, yaitunya apabila ada yang ingin berkomunikasi, multiplex adalah apabila ada user A ingin berkomunikasi dengan user B, maka dibutuhkan satu mikrofon, kabel, dan speaker untuk menghubungkan A dan B. Sebagaimana sebagaimana kita ketahui itu kita bayangkan ada dalam multiplex itu. Tetapi kalau user A ingin berkomunikasi dengan user C, maka A harus terhubung dengan C. Berarti bisa kita kesimpulkan multiplex itu adalah
berkomunikasi secara banyak dalam menggunakan berfungsi secara banyak dalam satu sel secara bersamaan. Atau bisa metode itu adalah menggabungkan beberapa pengguna saluran menjadi satu saluran sehingga saluran tersebut bisa digunakan secara bersama-sama. Untuk menggabungkan beberapa saluran menjadi satu, kita harus menjumlahkan sinyal semua saluran menjadi satu seperti kita tahu suara manusia hanya memiliki frekuensi 300 sampai 3000 Hz. Apabila jumlahkan tentu sinyal tersebut sangat berimpindan di domain frekuensi. Hal itu tentu saja bermasalah bagi penerima. Apabila kita berimpitan pasti akan menimbulkan noise atau tidak jelas. Maka kita harus memisahkan sinyal tersebut di masing-masing. Untuk sebelumnya sinyal itu kita multiplex, maka sinyal informasi tersebut lebih dahulu kita modulasi dengan frekuensi pembawa dan berbeda sehingga tidak saling berintindih. Maka domain frekuensi yang kita kenal itu adalah frekuensi division multiplex. Itulah hasil ujian saya atau test kit saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak.